wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya pada siang ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi di sini kakak akan melakukan penyuluhan tentang anti korupsi yang bertemakan menanamkan nilai anti korupsi pada mahasiswa sebagai agen of change. Sebelum itu, kakak ingin memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama kakak Arsya Nabila. Adik-adik sekalian bisa memanggil kakak Arsya. Kakak dari jurusan keperawatan kelas internasional tingkat 2. Baiklah, langsung saja ya kita ke materinya. Apa itu korupsi? Adik-adik sekalian tahu nggak sih apa itu korupsi? Oke, maka akan jelaskan. Dalam KBBI, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik itu perusahaan ataupun sebagainya, untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi korupsi ini telah dijelaskan pada pasal 13 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 UU Tipikor. Sementara itu, korupsi berdasarkan KBBI bermakna bersifat korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Namun pada dasarnya 30 tersebut dimasukkan dalam kategori 7 kelompok, yaitu yang pertama adalah korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, lalu yang kedua korupsi terkait dengan suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, terus ada pemerasan, perbuatan curang, yang keenam korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, lalu yang ketujuh itu ada korupsi yang terkait dengan gratifikasi. Apa saja faktor penyebab korupsi? Ada yang tahu nggak? Apa saja faktor-faktor penyebab korupsi? Nggak ada ya? Faktor penyebab korupsi. Secara umum, faktor penyebab korupsi bisa dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal merupakan dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri. Itu ada 3 aspek. Yang pertama itu aspek moral, contohnya seperti lemahnya keimanan, kejujuran, dan rasa malu. Lalu ada aspek kedua, yaitu sikap atau perilaku, contohnya seperti pola hidup konsumtif dan tamak. Lalu ada aspek yang ketiga, yaitu aspek sosial. Aspek sosial contohnya seperti lingkungan keluarga dan pergaulan. Bagaimana kita bergaul dengan teman-teman, keluarga kita seperti apa, itu merupakan masuk ke aspek sosial. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari lingkungan individu atau organisasi yang dapat mempengaruhi perilaku keputusan dan kondisi tertentu. Itu terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama aspek sosial, yaitu nilai dan budaya di masyarakat. Contohnya masyarakat menghargai seseorang karena keyakinan yang dimilikinya, seperti agama, budaya, suku, itu masuk ke aspek sosial. Lalu ada aspek politis. Politis di sini diartikan sebagai politik, merupakan sebuah instrumen untuk mencapai cita-cita bangsa. Korupsi dalam politik muncul ketika kita instabilitas politik atau ketika politisi mempunyai hasrat untuk mempertahankan kekuasaannya. Jadi misalkan kita ikut politik pemilu, itu beberapa calon anggota misalkan DPR itu akan berusaha mempertahankan kekuasaannya. Bagaimana cara dia tetap menjadi orang DPR? Itu selanjutnya ada aspek hukum atau undang-undang. Aspek hukum atau undang-undang ini contohnya penegak hukum yang lemah. Seperti yang kita sekarang ini kan hukum di Indonesia ini mungkin katanya itu sudah mulai melemah karena tindak pidana korupsi itu dihukum tidak sesuai dengan seharusnya. Seperti contohnya ada kasus 371 triliun itu hanya didenda berapa tahun. Lalu aspek ekonomi, ketimpangan penghasilan dan kebutuhan. Contohnya seorang supir taksi mencurangi angka pembelian bensin lantaran penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang dibiayakan untuk rumah tangganya. Lalu yang terakhir aspek organisasi, kekurangannya sikap teladan pemimpin, sikap akuntabilitas yang tidak memadai, dan sistem pengendalian manajemen yang lemah. Lalu selanjutnya itu ada integritas sebagai nilai anti korupsi. Keberadaan nilai-nilai anti korupsi berfungsi sebagai kendali diri atas perilaku koruptif. Individu yang memiliki integritas, khususnya integritas substantif, akan memunculkan perilaku-perilaku yang sejalan dengan nilai dasar dalam integritas tersebut. Integritas adalah fondasi bagi kepercayaan dalam hubungan pribadi, profesional, dan masyarakat. Tanpa integritas, upaya pencegahan korupsi menjadi tidak berarti. Upaya pencegahan korupsi dimulai dengan menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada semua individu
diletakkan pada suatu individu. Nilai-nilainya itu ada nilai-nilai integritas dibagi menjadi bagian besar, 3 bagian besar, yaitu yang pertama adalah nilai inti yang meliputi jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah nilai sikap meliputi adil, berani, dan peduli. Dan yang ketiga yaitu nilai etos. Nilai etos ini artinya nilai pada pekerjaan, meliputi kerja keras, mandiri, dan sederhana. Nah, dari nilai-nilai integritas tadi itu bisa disingkatkan agar kita mempermudahkan kita mengingat, yaitu berjumpa di kertas. Ber artinya berani, ju itu jujur, M-nya berartikan mandiri, P-nya itu peduli, dan A-nya itu adil. Kalau D itu artinya disiplin, K itu kerja keras, T-A di sana berartikan tanggung jawab, dan yang terakhir S itu berartikan sederhana. Nilai-nilai integritas atau yang kita artikan dengan berjumpa di kertas, yang berani berarti tidak takut atau gentar. Suatu individu yang berani dan tidak takut akan suatu hal. Yang kedua itu yaitu jujur, berarti mengetahui apa yang benar, mengatakan sejujurnya apa yang diketahuinya, apa yang tindakannya yang sesuai dengan kenyataannya. Yang ketiga yaitu mandiri, adalah dapat berdiri sendiri. Dia individu yang melakukan sesuatu itu sesuai punya dia sendiri, dia bekerja keras untuk melakukannya itu sendiri. Itu ada yang keempat, peduli adalah sikap dan tindakan memperhatikan dan menghiraukan orang lain. Bagaimana sikap kita, perilaku kita untuk care kepada orang lain, peduli dan juga memperhatikan bagaimana keadaan orang lain. Yaitu yang kelima adalah adil, berarti tidak berat sebelah. Seperti yang kita tahu, adil itu bukan berarti orang melakukan A, kita juga harus melakukan A, tapi juga sesuai dengan kemampuan dan juga apa yang kita lakukan. Tidak membeda-bedakan, tapi juga tidak juga memperhatikan satu belah pihak saja. Dan karena itu disiplin adalah kebiasaan yang konsisten. Apa yang kita lakukan itu terus kita lakukan. Misalkan kita melakukan A, besoknya kita lakukan A, dan seterusnya tanpa kita skip ataupun malas lah, inilah. Lalu yang ketujuh adalah kerja keras, berarti kalau menyerah dan terus berjuang. Yang kedelapan tanggung jawab adalah perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Suatu perilaku yang dilakukan oleh seseorang, yang apa yang diamanahkan itu yang mereka kerjakan. Lalu yang kesembilan adalah sederhana, berarti menggunakan sesuatu itu secukupnya dan tidak berlebihan. Misalkan kita memakai gelang, kita tidak mau kayak kelihatan heboh, yang penting ada aja sesuai kebutuhan, memakai jam saja. Lalu yang terakhir adalah peran mahasiswa sebagai agent of change. Pertama itu ada edukasi dan kesadaran. Mahasiswa dapat mengedukasi teman sebayanya dan masyarakat tentang isu sosial, lingkungan, dan politik. Yang kedua adalah partisipasi dalam organisasi. Bergabung dalam organisasi mahasiswa atau lembaga dan pemerintah. Mahasiswa juga ikut di kampus misalkan atau di dalam sekolah, di sekolah SMA, itu mengikuti organisasi contohnya OSIS, terus PMR, CIR, dan juga sebagainya. Yang ketiga yaitu menjadi teladan dengan menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah partisipasi dalam kegiatan politik. Mahasiswa dapat terlibat dalam kegiatan politik. Contohnya seperti nanti kita akan melakukan pemilihan umum, memilih calon pemerintah kita nanti. Baiklah, sampai sini saja penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tunjuk tangannya. Oke, silakan. Apa saja contoh nyata? Misalnya contoh nyata penerapannya ada korupsi dalam aktivitas keseharian. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti yang Kakak jelaskan tadi, itu ada di penerapan nilai anti korupsi dalam aktivitas perkuliahan dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan, baik oleh siswa maupun guru pengajarnya, dengan menerapkan nilai dari nilai inti, nilai sikap, dan nilai etos. Maka kita dapat menjadikan diri kita itu sebagai mahasiswa yang anti korupsi. Contohnya saja di jujur. Jujur itu berarti mengetahui apa yang benar. Nah, siswa menghindari segala bentuk plagiarisme
plagiarisme dan tidak mencontek saat ujian. Mereka juga jujur dalam kerjaan tugas, terutama saat kerja kelompok. Biasanya kan dalam kelompok itu ada yang kerja dan ada yang sebagai kelompoknya. Nah, kita sebagai agent of change itu seharusnya melakukannya dan apa yang diamanahkan seperti misalkan tanggung jawab itu kan kalau misalkan kelompok biasanya kita atur strateginya itu seperti kamu kerjaan A, kamu kerjaan B. Kita sebagai agent of change itu bertanggung jawab untuk melakukan apa yang diamanahkan. Lalu misalkan di nilai sikap itu adil. Saat bekerja dalam kelompok, siswa membagi tugas secara adil. Jangan misal, kamu kamu lebih bisa nih mengerjakan ini. Aku yang C aja ya, aku yang A dan B. Enggak seperti itu. Kita harus adil. Dia yang kerjaan A, kita yang kerjaan B, dan yang C-nya kita kerjakan bersama. Lalu dinilai etos kerja itu contohnya kita ambil di kerja kelas. Siswa berusaha semaksimal mungkin dalam mengerjakan tugas, membaca materi tambahan dan mempersiapkan diri untuk ujian misalkan. Mereka menghindari jalan pintas atau cara-cara yang tidak etis. Contohnya misalkan disuruh buat malah kita joki ke orang yang lebih tahu. Tidak seperti itu, kita harus berusaha dulu semaksimal mungkin sebisa yang kita bisa lakukan. Apakah dapat dimengerti? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh nanti setelah penyuluhan ini, dan apabila ada